Alhamdulillah Hikam Sejati, kita kembali lagi di program acara kita Lomba Dai Daiyah Muda SG Radio yang turut dipersembahkan oleh Z Pro Media Printing and Advertising, kemudian ada Bio7, kemudian ada lagi Madu RR asli Bangka, Madu Rumah Rukyah, dan Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih untuk para sponsor yang sudah mensupport acara kita di Ramadan kali ini. Dan langsung kita sapa saja peserta keempat kita ya, peserta terakhir kita di Lomba Dai Daiyah Muda SG Radio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Miftah Pahlepi. Miftah Pahlepi. Pahlepi. Asalnya dari mana? Tuatunu. Tua Tunu. Oke. Tema ceramahnya apa hari ini? Al-Quran. Al-Quran. Berarti sama dengan Abdul Nasta'in tadi ya. Baik sahabat SG Sejati, kita simak bersama-sama peserta terakhir kita, peserta keempat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi anzala 'ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah kita haturkan, yang mana Allah telah menciptakan kita dari segumpal daging, yaitu menciptakan kita dengan sebaik-baiknya penciptaan. Dan tidak lupa kita haturkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, yang mempertaruhkan nyawanya, istrinya, keluarganya, harta bendanya, bahkan sahabat-sahabatnya demi menegakkan kalimat la ilaha illallah dan memperkokoh agama Islam. Baiklah, saya akan menyampaikan ceramah saya yang bertema Al-Quran. Berbicara tentang Al-Quran berarti kita berbicara tentang kalam yang agung, kalam yang diturunkan kepada Nabi terakhir, kalam yaitu kalam Rabbuna Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau merupakan Nabi yang terakhir, Khatamul Anbiya, yaitu penutup para nabi-nabi. Allah memuliakan Nabi Muhammad karena mukjizatnya, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang paling dahsyat bagi Nabi Muhammad SAW. Allah menghiasi bulan-bulan dengan bulan Ramadan. Allah menghiasi kitab-kitab dengan kitab Al-Quran. Allah menghiasi para nabi dengan Nabi Muhammad. Dan Allah menghiasi bumi ini dengan ciptaan-ciptaannya yang indah lagi mulia. Di sini alangkah baiknya selama di bulan suci Ramadan kita banyak meluangkan waktu bersama Al-Quran, memperbanyak menatap wajah dengan kalamullah, bukan dengan handphone, bukan dengan yang lain sebagainya, dengan televisi. Perbanyak waktu kita untuk beribadah kepada Allah, salah satunya itu dengan membaca Al-Quran. Dalam riwayat hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang kepadamu sebagai pemberi syafaat di hari kiamat nanti kepada para pembaca-pembacanya, kepada para penghafal-penghafalnya. Orang yang mulia yang termasuk surga Allah, yaitu para penghafal Al-Quran. Tidakkah kalian ingin menjadi penyelamat keluarga, menjadi seorang hafiz Quran yang memakaikan mahkota kepada kedua orang tua kita di hadapan Allah, para malaikat, para anbiya di akhirat nanti? Alangkah bangganya, alangkah ridhonya kedua orang tua kita dengan pencapaian kita sebagai menjadi hafiz dan hafizah. Itulah cita-cita yang sebenarnya di hidup di dunia ini. Kita mencari ridho Allah, mencari rahmat, mencari segala-galanya. Kita mempelajari ilmu-ilmu dalam Al-Quran yang terdapat ilmu Allah, kalamullah,
ilmu yang akan mengarungi kita, mendampingi kita menuju surganya Allah. Dalam riwayat lain, dalam hadis dikatakan, Al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran, yaitu barisannya bersama barisan para malaikat yang pencatat amal yang mulia lagi benar. Tidakkah kalian menginginkan kalian berada posisi itu? Alangkah ruginya kalian. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmatku yang manakah yang kau dustakan lagi? Allah tidak akan mengharap puasa kalian, tidak akan mengharap puasa-puasa kalian, mengharap amal kalian. Dia hanya ingin kalian tunduk kepadanya, taat, mengajarkan beriman, mengajarkan amal-amal soleh dan lain sebagainya. Salah satu ciri penghuni surga yaitu mereka beriman selalu, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, sering berselawat, sering membaca Al-Quran. Al-Quran ada segala-galanya. Al-Quran adalah petunjuk hidup, pedoman hidup bagi kita semua. Al-Quran adalah warisan yang terbaik, warisan kita dari leluhur kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya pernah dibilang oleh salah satu guru tersayang saya, Ustaz Ja'far Shodiq dan Umi Suci. Mereka berkata kepada saya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya itu adalah warisan yang amat agung, yang mulia yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita sebagai umatnya harus melestarikannya, memeliharakannya, bahkan perlu kita mengamalkannya, memanfaatkannya, dan mempelajarinya, membacanya setiap waktu. Pikiran kita itu harus Al-Quran, semuanya Al-Quran. Ya, terkadang apa yang kita lakukan itu harus berkaitan dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah petunjuk. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita sering baca Al-Quran, apalagi di bulan ini semuanya dilipat gandakan. Semuanya dilipat gandakan. Ingat, semuanya dilipat gandakan. Amal satu bisa dilipat jadi 100. Allah itu memberi kepada yang dikehendakinya. Wallahu yahdi liman yasha. Allah itu memberi petunjuk kepada yang Dia kehendaki, memberi rahmat kepada yang Dia kehendaki. Apakah kalian tidak mau menjadi yang dikehendaki Allah? Kalian sering mengatakan insya Allah, Allah itu sudah menghendaki kebaikan, tapi hambanya yang belum menghendakinya. Ayo kita ikut ceramah, ayo kita ikut baca Quran. Insya Allah, Allah sudah pasti menghendakinya. Allah sudah pasti meridhoi jika kalian berada jalan yang lurus. Tapi tanyakan ke hati kalian sendiri. Kalian menyebutkan kata insya Allah, tapi kita sendiri yang melalaikan kata-kata insya Allah. Kita sendiri yang belum menggerakkan hati kita, menghendaki langkah kita ke dalam kebaikan-kebaikan. Al-Quran adalah kalam yang mulia. Al-Quran itu mudah untuk dihafal, dipelajari, dan diingat. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, dan telah kami mudahkan, kata Allah, Al-Quran itu untuk diingat, dipelajari, diambil pelajaran. Maka lantas Allah bertanya kepada kita, kepada hambanya, fahal mim muddakir, dan adakah dari kalian yang mengambil pelajaran? Kita ditanya oleh Allah, maka jawablah sesuai dengan keadaan antum sekarang. Jangan takut untuk terus berjuang, fastabiqul khairat, berjuang bersama teman-teman, para sahabat, para guru-guru, dan beribadah kepada Allah, dan beribadah untuk mendapat ridho dan rahmatnya, untuk mendapatkan surga bersama Nabi Muhammad, bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersama para sahabat-sahabat yang lainnya. Jika kita ingin menjadi orang terkuat di dunia ini, maka tidak akan bisa, karena ada yang lebih kuat dan Allah lah yang paling kuat. Jika kita ingin menjadi orang yang tampan di dunia ini, maka tidak akan bisa. Ada Nabi Yusuf, ada Nabi Muhammad SAW. Dan jika kita ingin menjadi orang yang pandai, maka kita juga tidak akan bisa. Pasti ada Nabi Muhammad SAW, ada yang lain-lainnya. Dan jika kita ingin menjadi hamba Allah yang paling dekat dengannya, yang paling bertakwa, insya Allah kita pasti bisa.
tinggal kita aja yang menghendaki diri kita sendiri. Jangan takut berbuat, teruslah. Semoga kita semua diterima amal ibadahnya. Apalagi di bulan puasa. Ini bulan 10 hari yang terakhir. Kita masuk 10 hari yang terakhir. Maka bercita-citalah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau bisa, jangan tidur, terus baca Al-Quran, berbanyak ibadah. Jarang-jarang kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jika yang mendapatkannya, maka dia itulah makhluk Allah yang paling mulia, yang bisa merasakan indahnya, mulianya malam Lailatul Qadar. Malam lebih baik dari 1000 bulan. Itulah Allah menghiasi malam-malam itu dengan malam Lailatul Qadar. Maka apa salahnya jika kita berjuang, beribadah untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Ya mungkin sekian, dan jangan lupa terus untuk membaca Al-Quran, dan jangan lupa bercita-cita untuk menjadi hafiz Quran dan menghadiahkan mahkota yang sinarnya melebihi sinar matahari kepada kedua orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.